menjalankan mata kuliah K2LKIPP akan memaparkan review mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Pembuatan video ini ditujukan untuk mengedukasi serta menambah kepedulian kita terkait pemahaman tentang BPJS Ketenagakerjaan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan sebuah badan hukum publik yang ditugaskan negara untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada tenaga kerja Indonesia dari resiko kerja, seperti kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Dasar hukum yang melandasi BPJS Ketenagakerjaan yaitu UU RI nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU RI nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sejarah singkat dari BPJS Ketenagakerjaan bermula dari tahun 1977 yang bernama Astek, kemudian diperbarui menjadi Jamsostek pada tahun 1992, dan yang terakhir diperbarui pada tahun 2011 menjadi BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Selanjutnya, kita perlu mengetahui perbedaan tentang BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan, di mana keduanya merupakan program jaminan sosial yang dikelola pemerintah Republik Indonesia. Perbedaan antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu tugas dasar, serta, dan layanan yang diberikan. Secara umum, BPJS Ketenagakerjaan memiliki fokus sebagai asuransi untuk para pekerja di Indonesia, sedangkan BPJS Kesehatan berlaku sebagai jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia, tidak terbatas hanya kepada pekerja. Hal ini membuat layanan yang diberikan pun juga berbeda, karena BPJS Ketenagakerjaan memiliki kebutuhan yang lebih spesifik. 4 program BPJS Ketenagakerjaan. 1. Jaminan kecelakaan kerja. 2. Jaminan kematian. 3. Jaminan pensiun. 4. Jaminan hari tua. Jaminan kecelakaan kerja. Perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dari perjalanan dari rumah menuju tempat kerja. Manfaat: memberikan pengobatan sesuai kebutuhan medis tanpa batasan biaya. 2. Mendapatkan santunan sementara tidak bekerja, santunan cacat, dan santunan meninggal dunia. 3. Mendapat program return to work untuk pekerja. Biaya iuran untuk penerima upah 0,24% sampai 1,74% dari upah ditanggung pemberi pekerja bersifat wajib. 2. Bukan penerima upah 1% dari upah bersifat wajib. Dan 3. Pekerja konstruksi berdasarkan besar nilai proyek bersifat wajib. Jaminan kematian berupa perlindungan terhadap risiko kematian bukan karena kecelakaan kerja. Manfaat: mendapat santunan kematian, santunan berkala 24 bulan, dan biaya pemakaman, dan juga memberikan beasiswa 36 juta untuk 1 anak. Biaya iuran: 1. Penerima upah 0,3% dari upah ditanggung pemberi kerja bersifat wajib. 2. Bukan penerima upah Rp6.800.000 bersifat wajib. 3. Pekerja konstruksi berdasarkan besar nilai proyek bersifat wajib. Jaminan pensiun berupa perlindungan atas hilangnya penghasilan sampai usia pensiun. Manfaat: mendapat pensiun hari tua, pensiun cacat, pensiun anak, pensiun janda atau duda, pensiun orang tua yang diterima berkala tiap bulan. Biaya iurannya sebesar 3% dari upah yang bersifat wajib, yaitu 1% ditanggung pekerja dan 2% ditanggung oleh pemberi kerja. Selanjutnya terdapat program jaminan hari tua. Program ini merupakan perlindungan terhadap risiko hari tua dan persiapan masa pensiun dengan biaya iuran sebesar 5,7% dari upah untuk kategori penerima upah. Biaya ini dibayarkan sebesar 2% oleh pekerja dan 3,7% dari pemberi kerja. Sedangkan untuk kategori bukan penerima upah, peserta dapat memilih sesuai dengan penghasilan yang dimilikinya. Lalu, manfaat dari program jaminan hari tua ini yaitu uang tunai yang dicairkan sekaligus berupa akumulasi biaya iuran ditambah dengan hasil pengembangannya. Siapa saja yang dapat menerima manfaat dan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan? Yang pertama, pekerja penerima upah, contohnya karyawan perusahaan dan buruh pabrik.
Yang kedua, pekerja bukan penerima upah, contohnya dokter, pengacara, pedagang, dan lain sebagainya. Kemudian jasa konstruksi, yaitu pekerja sektor jasa konstruksi. Dan yang keempat, pekerja migran Indonesia, yaitu tenaga kerja Indonesia atau TKI. Pekerja penerima upah merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. Program jaminan yang diberikan adalah keempat, jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja bukan penerima upah adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya. Program jaminan yang diberikan adalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jasa konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan konstruksi. Kepesertaan jasa konstruksi mencakup pemberi kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, kecil, dan mikro yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu. Proyek konstruksi yang dimaksud adalah proyek APBD, proyek atas dana internasional, proyek APBN, dan proyek swasta. Program jaminan yang diberikan adalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar Republik Indonesia. Program jaminan yang diberikan antara lain adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan secara opsional atau sukarela, jaminan hari tua. CPNI hanya perlu membayar Rp370.000 sebelum berangkat ke negara tujuan untuk 31 bulan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Cara menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yaitu dengan mendaftar secara langsung pada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau mendaftar secara online pada web resmi BPJS Ketenagakerjaan dan aplikasi BPJS TKP atau mendaftar pada agen perisai. Cara mengklaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan yaitu Anda mengunjungi web kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau iklan pada web resmi BPJS Ketenagakerjaan, aplikasi BPJS TKP, dan service point office yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Berikut ini merupakan dokumen yang dibutuhkan untuk mengklaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, setidaknya terdapat 3 hal yang menjadi alasan mengapa BPJS Ketenagakerjaan menjadi penting untuk seluruh pekerja. Yang pertama itu adanya aturan yang jelas dan terjamin pada UU Republik Indonesia. Aturan-aturan ini tertuang pada UU, peraturan pemerintah, dan peraturan yang dikeluarkan oleh menteri. Selanjutnya yaitu banyak manfaat yang didapatkan oleh pekerja. Manfaat-manfaat ini berupa program-program yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, berupa program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan hari tua, dan program jaminan pensiun. Dan yang terakhir yaitu adanya kemudahan dalam mendaftar dan klaim jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam penyusunan materi ini. Sekian dan terima kasih.